Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Belinda Dwi Yunanti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pandeglang tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat aksi nyata penerapan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam aksi nyata kali ini, ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan selama melakukan kegiatan perubahan di dalam kelas? Perasaan saya pada awal mengikuti kegiatan calon guru penggerak, khawatir dan cemas tidak bisa membagi waktu antara mengajar dan mengikuti PGP ini. Akan tetapi, di sisi lain, saya juga sangat senang sekali mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 karena saya mendapatkan banyak teman baru dan pengetahuan juga pengalaman baru. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas sangat senang dan bangga karena saya merasa sudah ada sedikit perubahan dalam cara mengajar saya yang jauh lebih baik. Sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, yang saya lakukan yaitu pembelajaran yang berpusat dan berorientasi pada guru. Dengan metode yang digunakan adalah metode ceramah, sehingga guru hanya berfokus pada pencapaian penilaian kognitif dan materi pembelajaran saja. Padahal seharusnya pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berorientasi pada murid, di mana murid diberikan ruang untuk bisa meningkatkan kemampuan berbicara dan mengungkapkan pendapatnya. Selama mempelajari modul 1.1 ini, saya banyak belajar bersama fasilitator, pengajar praktik, dan berbagi pengalaman tentang implementasi KHD dengan teman-teman sesama calon guru penggerak. Salah satunya adalah melakukan pendidikan karya orientasi bersama pengajar praktik, penyampaian materi dan diskusi filosofi Ki Hajar Dewantara bersama dengan fasilitator. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid untuk menemukan kekuatan kodratnya dan mengarahkan murid untuk mencapai tujuannya dan menjadi manusia yang bahagia. Dari sini, kita juga mengerti bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Pertanyaan selanjutnya yaitu ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Selanjutnya yaitu pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat aksi nyata berupa pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan metode kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani dengan model pembelajaran project-based learning. Berikut ini adalah rangkaian pelaksanaan kegiatan praktik baik saya. Kegiatan praktik baik dilaksanakan ke dalam 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan, tahap kedua tahap pelaksanaan, dan tahap yang ketiga yaitu refleksi. Pada tahap perencanaan, hal-hal yang perlu saya persiapkan sebelum melakukan aksi nyata, yang pertama adalah menyiapkan rencana pembelajaran atau modul ajar. Kemudian langkah yang kedua adalah berdiskusi dengan pimpinan. Kemudian perencanaan yang ketiga adalah berdiskusi dengan rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, kegiatan pembelajaran diawali dengan memeriksa kesiapan peserta didik dan juga membaca doa sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita. Pada tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan, kegiatan pembelajaran diawali dengan memeriksa kesiapan peserta didik dan juga membaca doa sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahap yang
Selanjutnya, guru juga menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, murid diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, murid diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kegiatan pembelajaran pada aksi nyata kali ini yaitu praktik membuat ekoenzim. Ekoenzim adalah salah satu proses fermentasi yang berasal dari bahan-bahan atau limbah dapur organik seperti sisa sayur-sayuran atau sisa buah-buahan. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita melakukan praktik ekoenzim. Yang pertama, siapkan limbah sayuran dan limbah buah-buahan, kemudian ditimbang beratnya. Kemudian yang kedua, menyiapkan bahan gula. Lalu yang ketiga, menyiapkan air. Dan yang keempat, campur semua bahan ke dalam wadah yang berbahan dasar plastik dan tertutup dengan rapat. Berikut ini adalah beberapa kegiatan foto praktik membuat ekoenzim. Seluruh kelompok bekerja sama untuk membuat praktikum ekoenzim. Selanjutnya di sini ada ekoenzim yang sudah berusia 1 bulan. Ekoenzim yang baik adalah terdapat jamur berwarna putih dan berbau alkohol atau berbau fermentasi dengan warna coklat kehitaman. Murid memeriksa secara rutin produk ekoenzim yang sudah dibuatnya. Pada pertemuan selanjutnya, murid berkolaborasi secara kelompok untuk mengerjakan LKPD tentang produk turunan dari ekoenzim. Pada pertemuan selanjutnya, murid berkolaborasi secara kelompok untuk mengerjakan LKPD tentang produk turunan dari ekoenzim. Sebagai salah satu pemberian ruang kepada siswa untuk mengungkapkan pendapatnya, dilakukanlah kegiatan presentasi dan tanya jawab dari kelompok yang lain. Secara berkelompok, presentasi di depan kelas berdasarkan hasil diskusi kelompok. Sebagai salah satu selanjutnya adalah tahap yang ketiga, yaitu tahap refleksi. Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi. Tantangan yang saya hadapi ketika melaksanakan aksi nyata saya pada kali ini, yaitu pada saat kegiatan praktikum dan berdiskusi, tidak semua murid dapat aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, karena masih ada beberapa murid yang hanya diam saja dan kurang antusias mengikuti pembelajaran. Tidak hanya itu, tantangan lainnya adalah pada saat presentasi, tidak semua murid mau mengeluarkan pendapatnya, dan hanya beberapa siswa saja yang aktif. Kemudian, dari tantangan tersebut, saya memberikan solusi. Solusi yang bisa saya lakukan adalah dengan melakukan pendampingan khusus kepada murid saya yang kurang aktif di kelas, dan sebagai guru, saya juga melakukan identifikasi berbagai karakteristik para peserta didik. Selanjutnya adalah testimoni dari rekan sejawat dan dari siswa binaan saya. Berikut ini adalah testimoni dari rekan guru sejawat, Bapak Hairil Anwar, Sarjana Pertanian, Guru Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Selanjutnya adalah testimoni dari salah satu murid yang saya ajar di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Baik, mungkin hanya itu aksi nyata saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.